dibuang di padang gurun yang sunyi. Tapi aku tidak bisa melepaskan nenekku, satu-satunya keluargaku, jadi jiwaku tidak mau pergi. Pas aku mau kembali dan melihat nenekku untuk terakhir kali, aku melihat Jace. Kami hampir tidak saling kenal. Kenapa dia di sini? Maaf aku terlambat. Aku bahkan tidak sempat membersihkan semua kotoran dan debu, untuk berdiri bersih dan bersinar di depanmu, dan bilang, Melody, aku suka kamu. Aku ingin menikahimu. Jadi dia suka aku selama ini? Anak baik, jangan khawatir. Aku akan merawat nenekmu. Mel. Sudah 3 tahun. Akhirnya aku balas dendam untukmu. 3 tahun ini seperti neraka. Setiap hari aku ingin membunuh mereka dan bersamamu. Tapi aku tahu, nenekmu adalah yang paling kamu sayangi. Aku harus tinggal dan menjaganya. Di dunia tanpamu, aku menderita selama 3 tahun panjang. Akhirnya, aku bisa pergi dan bersamamu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku ingin berdiri bersih di bawah sinar matahari, dan mencintai gadis yang kucintai secara terbuka. Menurut laporan polisi, pembunuhnya di apartemen Pemandangan Agung telah tertangkap. Cara-cara yang digunakan brutal, mengerikan. Kedua korban disiksa selama 36 jam berturut-turut, meninggal dalam keadaan tragis dan memilukan. Jace? Sayang, apa yang kamu bicarakan? Nenek, kita di mana? Sayang, ada apa? Kita baru pindah ke sini dari Pandangan Laut ke Kota Raja minggu lalu. Kamu lupa, sayang? Kamu kuliah di sini. Kamu tidak suka di sini? Kalau tidak, nenek akan mengantarmu pulang. Tidak, aku suka di sini. Jangan terlalu dipikirkan, Nenek. Apa aku mendapat kesempatan kedua, terlahir kembali sebagai mahasiswa baru? Karena takdir memberiku kesempatan lain, kali ini aku akan mengejar cowok itu. Halo semuanya, namaku Melody. Siapa namamu? Melody. Melody. Melody, seperti melodi tak berujung. Kebetulan sekali. Namaku Jace. Jace, seperti melodi tak berujung. Melody, seperti melodi tak berujung. Hahaha. Melodi tak berujung? Keren, bro. Hahaha. Pokoknya, aku tidak akan malu. Orang lain yang akan malu. Hei, kamu cantik sekali. Ya ampun. Hei, apakah nama belakangmu Davis? Nama belakang yang langka. Ya, aku seorang Davis. Kurasa cukup langka. Hei, bisakah kita berteman? Kalian pada ngapain berdiri di sini? Apa ini? Pameran manusia? Kau menghalangi jalanku. Mau berguling atau merangkak? Jace, kau pikir kau siapa? Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Teha. Aku ayahmu. Kita lihat saja nanti. Itu dia. Berikan jaket itu. Astaga, kau menginjak jaket Jace. Maaf, aku tidak sengaja. Terima kasih sudah membantuku tadi. Jaketnya kotor. Aku akan bawa pulang dan mencucinya. Bisa aku kembalikan besok? Ayo. Jas, kau tidak mau jaketnya? Kau ambil dan cuci untukku. Jangan bilang kau jatuh cinta pada gadis baru itu begitu pertama melihat. Jace, apa yang sedang kamu lakukan? Berdiri di sana sambil tersenyum seperti itu. Penuh dengan pikiran kotor. Aku pergi. Kamu pulang duluan. Hei, Jace, mau kemana? Putri yang begitu bersinar. Dia pantas tinggal di tempat seperti ini. Halo, semuanya. Nama saya Melody. Semoga kalian menyukainya.
Sayang, nanti kalau kita sampai di supermarket, kamu bisa beli camilan yang kamu suka. Nenek akan beli daging dan seledri. Besok waktu kamu pergi ke sekolah, nenek akan buatin pangsit untukmu di rumah. Oke, terima kasih atas kerja kerasnya, Nenek. Nanti malam aku akan temani kamu. Kita bisa cincang isiannya bersama dulu. Aku tidak capek, sayang. Kamu yang paling berat kerjanya sekarang. Kamu harus tidur awal kalau sampai rumah. Dia pergi kemana? Lampunya hijau, ayo nyebrang. Bagus bahwa malaikatku hidup bahagia. Bajumu, tidak bisa menemukanmu? Katakan padanya aku tidak mau baju itu. Berhenti mencari aku. Sibuk, harus pergi. Jace bilang dia tidak mau baju itu, jangan cari dia. Tapi kemarin dia bilang akan mengambilnya hari ini. Kenapa dia tidak mau lagi? Tolong beritahu Jace aku akan kembali besok untuk mengembalikannya. Terima kasih. Kita sepakat aku akan mengembalikannya hari ini. Kenapa dia tidak mau sekarang? Sebelum aku bisa membersihkan kotoran dan debu. Dan berdiri bersih dan mempesona di hadapanmu. Di kehidupan sebelumnya, dia menyembunyikan cintanya jauh di dalam hatinya, mengira dia tidak cukup baik, jadi dia mengubur perasaan ini. Tidak pernah membiarkan siapapun melihat. Apapun alasannya, Jace, di kehidupan ini, aku akan mengambil langkah pertama. Aku mempermalukan Seth kemarin. Bagaimana jika bajingan itu mencoba sesuatu padanya? Maka itu semua salahku. Sebaiknya antar putri pulang dulu. Nah, bukankah itu Jace? Seth, itu Jace. Dia sendirian. Hahaha. Dia sendirian dan ketakutan, ayo tangkap dia. Jace, kenapa kau lari? Pengecut. Jace, ada banyak dari mereka. Nenek, aku baik-baik saja. Aku akan segera pulang. Jangan khawatir. Hey Carter, ini Melody. Aku baru saja melihat banyak orang mengejar Jace. Ada banyak dari mereka. Aku mengikuti mereka ke jalan matahari terbit dan jalan pohon elm, tapi kehilangan mereka di persimpangan. Jace dalam masalah, harus pergi, aku menelepon Jace, tetap aman. Astaga. Cukup? Seth, ini sudah berapa kali? Kalau kau macam-macam lagi, lain kali aku tidak akan main-main. Jace, berani kau bunuh aku? Kau pikir aku tidak berani? Hei, polisi hampir sampai. Tuan Sterling, ada Tuan Jace. Kau kenal orang-orang di sana? Aku lihat sekilas. Sepertinya Seth dari keluarga Miller. Yang lain belum pernah kulihat. Selidiki besok. Kalau itu keluarga Miller, pergilah kunjungi mereka. Katakan pada mereka, jangan hanya fokus pada bisnis. Mereka juga perlu mendidik anak mereka. Kalau mereka tidak bisa, aku, Victor Sterling, bisa melakukannya untuk mereka. Dipahami, Tuan Sterling? Astaga. Melody meneleponku dan bilang, Kau dikelilingi sekelompok orang. membuatku setengah mati ketakutan. Dan kau di sini, merokok santai? Melody melihat, Tidak mungkin, Jace, kau benar-benar jatuh cinta. Pikiran pertamamu, bukan bagaimana kita sampai di sini, tapi apakah gadis itu melihatmu? Kau baik-baik saja? aku baik-baik saja. Lihat, aku baik-baik saja. Siapa itu? Bajingan Seth itu. Orang itu lagi? Baiklah, lupakan dia. Kenapa Melody meneleponmu? Apa yang dia lihat? Hei, teman sekelas baru menelepon. Haruskah kuangkat? Angkat. Bilang dia hanya berhalusinasi. Aku tidur di rumah. Oke. Carter, ini Melody.
Maaf mengganggu lagi. Apakah kamu sudah menemukan Jace? Apakah dia baik-baik saja? Maksudmu, Jace sedang tidur di rumah. Kamu hanya berhalusinasi. Tapi aku pikir aku mendengar orang-orang memanggil namanya. Kamu pasti salah dengar. Kalau Jace benar-benar disergap, Aku pasti sudah bertarung di luar sekarang. tidak ada waktu untuk menjawab teleponmu, kan? Itu benar. Mengingat hubungan Carter dan Jace, kalau sesuatu benar-benar terjadi, Carter pasti akan bertarung bersama Jace. Jadi dia tidak punya waktu untuk menjawab teleponku. Apa dia benar-benar tidur di rumah? Bisakah kamu mengirimiku foto? Tentu, Jace suka tidur telanjang. Dia masih telanjang sekarang. Aku akan memotretnya untukmu. Tidak, jangan. Cuma pastikan dia baik-baik saja. Jangan difoto. Benar, jangan. Jace punya perut 8 kotak. Oke, Jace benar-benar baik-baik saja. Kamu belum begadang semalaman menunggu kabar tentang dia? Aku takut aku melihat Jace di sana. Takut terjadi sesuatu padanya. Tidak bisa tidur nyenyak, jadi aku mengganggumu lagi. Aku benar-benar minta maaf. Sudah larut malam. Semua kesalahpahaman ini mengganggumu di jam begini. Tidak apa-apa. Bisakah kamu memberikan nomor Jace? Kenapa tidak tanya sendiri? Aku tidak bisa menemuinya. Kalau begitu aku akan bilang padanya untuk datang ke sekolah besok. Bagus, terima kasih banyak. Sebagai ganti karena sudah mengganggumu berkali-kali malam ini, aku akan membawakanmu sarapan besok pagi. Sampai jumpa besok. Kenapa cewek ini begitu bersemangat tentang kamu pergi ke sekolah? Dia suka Jace, priaku, jelas. Beruntung dengan wanita, kawan. Jadi kamu akan pergi ke sekolah besok? Tidak. Sudah membantu saya hari itu, teman-teman. Oh ya. Oh, dan bajumu. Yo, Jace, bagus, udah membuatnya tertarik, ya, sekarang dia bawakan sarapan untukmu, jaga mulutmu. Baiklah, cepat kembali ke kelas. Jace, boleh aku minta nomor teleponmu? Aku akan minta nomormu dari Carter dan SMS kamu. Oke, aku tunggu pesanmu. Itu dari Melody, kan? Aku sebenarnya lapar. Jangan sentuh milikku. Kalau dua ini, Melody bilang satu untuk masing-masing. Semuanya milikku. jauhi siswa bermasalah seperti Jace. Mereka akan memengaruhimu. Mungkin. Aku memang ditakdirkan untuk mengagumimu. Kamu bilang akan SMS aku. Kenapa belum? Apa karena dia tidak percaya diri dan merasa rendah? Tidak apa-apa, kamu sensitif. Aku akan lebih proaktif saja. Jika kamu merasa rendah, aku akan memberimu matahari terbit yang paling cerah. Jadi, Jace, jangan lari, oke? Apakah cowok itu idola sekolah? Aku rasa dia tidak setampan Jace. Kenapa kamu selalu fokus pada Jace? Ada sesuatu antara kalian. Enggak, kamu yang mulai duluan. Aku cuma menjawab kamu. Aku rasa kamu benar. Jace lebih ganteng. Dia agak kasar. Tapi Chase tidak hanya tinggi, kaya, dan tampan. Dia juga punya nilai bagus. Tentu saja idola sekolah harus muda dan energik. Dan positif. Ayo, Chase. Dia di sini untuk nonton Chase juga. Kalau dia ingin Chase menang, aku bisa kalah. Kamu mikir apa, melamun? Ayo, Jace. Jace sama sekali tidak kasar. Dia hanya seorang anak laki-laki yang sangat tidak percaya diri dan malu. Minta maaf. Minta maaf pada Carter, dan kita lupakan saja. Kota Raja mencetak gol. Minta maaf pada Carter. Universitas Kota Raja. Jace? Teman-temanmu semua linglung. Kenapa kau tidak membawanya ke UKS? Jace, tolong jangan berkelahi, ya? Bahkan jika kau menang, tidak ada yang bisa menjamin kau tidak akan terluka. Dia berlari dan melindungiku. Hei,
Siapa namamu? Boleh aku kenalan? Kenapa kau peduli dengan namanya? Kapten, bawa dia ke UKS dulu dan periksa dia. Apa yang ingin kau katakan? Seharian, aku menunggumu mengirimiku pesan. Kau bilang akan. Jace, aku ingin menjadi temanmu. Boleh? Teman? Apa? Kau suka aku? Ya, aku suka kamu. Kau suka aku? Jace, Hah? Kau tidak suka aku? Kenapa kau sembunyi? Takut? Masih mau jadi temanku? siapa yang takut? Aku ingin menjadi temanmu. Baiklah. Kalau begitu, cium aku. Dan lihat betapa manisnya aku. Cium, cium. Kamu mau cium aku atau tidak? Kalau kamu tidak mau menciumku, Manis? tidak manis. Aku pergi. Buang-buang waktu. Kalau begitu besok aku akan makan lebih banyak permen, dan biarkan kamu menciumku lagi. Lalu, kamu bisa mencicipinya lagi, ya? Malaikatku membuat alasan itu. Hanya untuk dekat-dekat denganku. Jace? Melody. Kamu tahu mengatakan hal seperti itu pada pria bisa memberinya ide yang salah. Kalau karena hari pertama sekolah aku membantumu, dan kamu ingin membalas budi dengan cara ini, aku tidak mau. Jangan bicara seperti itu pada pria, kamu akan dimanfaatkan. Sekarang, aku benar-benar merasa ingin membalas budi padanya karena membalaskan dendamku di kehidupan sebelumnya, dan karena merawat nenek, makanya aku mendekatinya. Aku tidak perlu kamu membalas apapun. Dan aku tidak suka siswa berprestasi sepertimu. Jauhi aku. Tunggu. Kenapa kamu belum memberikan nomormu pada gadis kecil itu? Carter, maaf mengganggumu lagi. Tolong beritahu Jace aku bawakan dia sarapan. Aku membuat pangsit sendiri. Belajar dari nenek. Terima kasih. Setelah apa yang aku katakan tadi malam, bukankah seharusnya dia menjauh dariku? Tapi dia tidak pergi. Dia bahkan membuatkan pangsit untukku. Untuk pertama kalinya, aku tidak ingin pergi begitu saja. Tapi aku juga tidak berani maju. Apa yang kamu pikirkan? Mau sekolah atau tidak? Tidak. Aku belum pantas untuknya. Aku harus bekerja keras, supaya aku bisa berdiri di depannya dengan kepala tegak secepat mungkin. Aku perlu mencari uang. Hari ini. Hanya ucapan terima kasih? Kamu ingin aku menunjukkannya bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Bagaimana aku harus membuatmu menunjukkan rasa terima kasihmu? Bagaimana kalau aku bayar biaya perlindungan? Tentu. Biaya perlindunganku mahal. Berapa? Mulai sekarang, makan siang bersamaku. Dia memberi kode bahwa dia akan datang ke sekolah tepat waktu mulai sekarang. Bukankah itu berarti kita akan bertemu setiap hari? Baik. Tunggu di sini. Karena aku sudah menerima biaya perlindunganmu, aku harus mengantarmu pulang dengan selamat. Jace, bisakah kamu menyimpan helm cadangan mulai sekarang untuk aku pakai? Mau aku gendong kamu turun? Kamu mau? Tidak. Pengecut. Cuma keluar begitu saja. Jace, aku akhir-akhir ini setiap hari makan permen. Sekarang merasa lebih manis? Manis, membuat ketagihan. Manisnya bikin hatiku luluh. Aku akan memberikan hidupku untukmu. Karena sekarang kita teman, kita harus setia. Tidak bisa tiba-tiba menghilang dan meninggalkan temanmu begitu saja. Teman harus tetap berhubungan. Baiklah, nak, ayo pergi. Pelan-pelan. Aku tidak bisa mengikutimu. Aku tidak berjalan cepat.
Kamu hanya mencari alasan, nak, untuk menggandeng tanganku. Melody, ya. Bukan apa-apa. Melody, kalau kamu terus berani begini, aku tidak akan menahan diri lagi. Senang anakku sudah tidak pengecut lagi. Bukankah hari ini ada upacara bendera? Iya, ada apa? Di depan seluruh sekolah, aku akan memegang Mel dan menciumnya, oke? Kamu berani? Coba saja. Baiklah. Baiklah apa? Aku hanya bercanda. Jace, kau tersenyum lebar sekali pagi-pagi begini. Ada apa? Jace, kau tidak tidur semalaman? Aku seperti binatang semalam. Dengan gadis baru itu? Ekspresi wajahmu itu masih menikmatinya? Sial. Kenapa kau pukul aku? Jangan berani-berani bercanda tentang dia denganku. Baiklah, sudah membelanya. Bagaimana bisa ada gadis semanis ini dan seimut ini di dunia? Aku akan memberikan hidupku untuk bersamanya. Apa kau pernah pacaran? Iya, 2 bulan. Lalu pengalaman pacaran seperti apa yang disukai cewek? Mungkin mereka suka dimanja dan dipuji. Dan diperhatikan. Cewek itu makhluk emosional. Mereka pasti ingin menjadi yang disayang. Sepertinya, aku selalu membuat cewekku yang mengambil inisiatif. Sementara aku selalu yang mundur. Dia pasti lelah dan kecewa. Pelajaran terakhir pagi ini adalah olahraga. Ayo bolos dan main biliar. Tidak, aku mau masuk kelas. Apa aku dengar dengan benar? Jace mau masuk kelas dengan sukarela? Hei. Mau lari? Mendekatiku? Tidak, aku tidak. Jangan lihat aku. Aku tidak melihat apa-apa. Kita tidak boleh terlalu dekat di sekolah. Jace, aku kembali sekarang. Nanti kita makan malam bersama. PAFT, kamu sengaja bertabrakan dengan Jace, dasar jalang kecil. Madison, kamu mau cari masalah? Tentu saja. Pada hari pertama, dia memperkenalkan diri, tapi itu Melody tak berujung. HMP Haf, aku sengaja cari masalah denganmu. Terus kenapa? Aku peringatkan kamu, jauhi Jace. Jangan mencoba mendekatinya. Kamu gila. Apa yang Melody lakukan padamu? Tidak tahu malu. Apa urusanmu? Ulangi lagi. Akan kusobek mulutmu. Ayolah, pukul dia. Berani? Kamu pikir aku tidak berani? Ah, Ambil semua buku dari lantai, satu persatu. Dan kau harus meletakkannya kembali ke dalam tas dengan benar. Jace, Jace. Siapa yang suruh kamu macam-macam dengannya? Ambil buku-buku itu dan rapikan untuknya. Mereka yang menindas aku. Mereka teriak-teriak padaku. Melody ini, dia. Ambil buku-buku itu. Minta maaf pada Melody. Aku tidak minta maaf. Jace, kenapa kamu membelanya? Karena aku mau. Aku bilang sekali lagi. Minta maaf padanya. Maaf, aku tidak akan mengganggumu lagi. Kamu bodoh? Kenapa kamu tidak datang padaku saat kau ditindas? itu terjadi begitu tiba-tiba. Aku tidak sempat memberitahumu. Suasana antara mereka berdua. Gosip yang beredar. Tidak mungkin benar, kan? Baiklah, kembalilah ke aktivitasmu. Aku kembali. Datang padaku jika ada masalah. Oke. Semua orang membicarakanmu dan Jace. Apa sebenarnya yang terjadi di antara kalian? Aku suka Jace. Aku akan mengejarnya. Apa Jace mengancammu? Jika dia melakukannya, jangan sembunyikan dariku. Jangan bertahan dengan itu. Dia tidak mengancamku. Jangan khawatir. Jace sebenarnya orang yang sangat baik. Jangan cepat menilainya. Aku tidak lihat apa hebatnya Jace. Kalau harus pilih satu hal baik, mungkin wajahnya lumayan. Pelajaran selesai. Selamat tinggal semuanya. Selesai.
Selesai. Maaf, aku lupa kamu menungguku makan. Jangan pernah minta maaf lagi. Itu menyebalkan. Oke, Anak yang baik. Aku akan mengajarmu makan enak. Jace, kedengarannya seperti penculik yang mencoba membujuk anak kecil. Oh, apa kamu anak kecil? Tentu tidak. Jadi, kamu mau aku membujukmu? Ya, aku mau. Kamu membuatku kesal. Kamu tidak pegang lengan bajuku lagi? Aku sudah tidak mau. Ada apa? Aku ingin gandengan tangan. Boleh aku pegang tanganmu? Bukan cuma gandengan tangan, bahkan kalau kamu mau nyawaku, akan kuberikan dengan rela. Mimpi kali. Terserah. Kamu lihat itu. Ya. Jadi, nak, sabar saja. Nanti di jalan pulang, aku biarkan kamu pegang tanganku. Orang ini memang beda kalau inisiatif sendiri. Melody, Ada yang bisa kubantu? kursi ini ada yang duduk? Bolehkah saya duduk di sini? Kursi itu, sudah ada yang punya. Jace pergi beli makanan. Dia akan segera kembali. Jace? Kalau begitu saya tidak akan duduk di sini. Melody, ini untukmu? Chase, aku tidak tahu apa yang ada di kertas ini, tapi aku tidak mau menerima apapun dari laki-laki selain Jace. Jadi maaf, aku tidak bisa menerima ini. Aku tinggalkan saja di sini. Kalau kamu tidak mau bacanya, buang saja. Chase menyukaimu. Oh, tapi aku ingin kamu menyukaiku. Melody, kamu cuma dapat 200.000 rupiah untuk biaya hidup, apa itu cukup? Gadis kecil itu selalu bilang cukup. Tapi dengan 200.000 rupiah di kota raja, dia bahkan tidak bisa beli daging untuk 3 kali makan sehari di sekolah. Ibu dan ayahnya, kok tega hanya memberinya 200? Cukup kok, lagi pula aku tidak banyak makan. Lagi pula, 200.000 itu tidak sedikit. Aku hanya belanja dengan hati-hati. Bahkan bisa menabung sedikit setiap bulan. Sepertinya Mel tidak sebahagia yang kubayangkan. Kalau ada yang kamu butuh, bilang aja, ya. Oke. Harus kuakui, Chase cukup pandai menulis. Bahkan orang yang kurang berprestasi sepertiku sedikit tersentuh. Melku bisa menerima begitu banyak surat cinta. Tapi sekarang, tidak ada apa-apa. Semua karena aku. Putriku, dia harus memiliki lebih dari yang lain, bukan kurang. Punya pulpen. Kurasa begitu. Ketemu. Jace, lagi ngapain? Menulis surat cinta. Carter, sedang apa? Kalau tidak mendengarkan, pergi berdiri di luar. Maaf. Jangan berani bilang ke siapapun di luar sana bahwa aku mengajarimu bahasa Inggris. Apa ini? Aku menulisnya sepanjang sore dan malam. Bacalah nanti di rumah. Apa ini surat cinta untukku? Baiklah, ayo. Aku akan mengantarmu pulang. Aku akan mengantarmu pulang. Kamu tidak menulis pesan panjang untukku, kan? Oh tidak, maksudku pesan panjang. Nak, pegang erat. Jangan tersesat. Kalau kamu pegang lebih erat, aku tidak akan tersesat. Zace, kamu berjanji mulai sekarang, kamu tidak akan melepaskan apapun yang terjadi. Mel yang pertama mengulurkan tangan. Mengonfirmasi bahwa dia membutuhkanku, Jace. Di tahun-tahun berikutnya, aku, Jace, pasti akan melangkah ke arahnya setiap langkah. Oke, terserah apa kata Mel kita. Kamu bilang jangan lepas, maka aku tidak akan. Tidak akan pernah. Laki-laki harus menepati janjinya, kamu tidak bisa menariknya kembali. Nak sudah mengingatkanku lebih dari sekali untuk menepati janjiku. Seolah-olah di hatinya, aku adalah seseorang yang tidak menepati janji. Bagaimana kalau aku cap untukmu? Bagaimana? Aku mencium pipinya 2 kali. Apakah dia mencoba menciumku kembali? Di pipi. Maukah kamu menjemputku ke sekolah besok? Maukah kamu menjemputku ke Aku sekolah akan besok? menjemputmu setiap hari mulai sekarang. Tidurlah lebih awal. Jace, di mana kamu? Baru saja mengantar Mel pulang. Kenapa? Mel? Siapa Mel? Oh, murid baru Melody, kan? Baru saja melihat Madison masuk ke warnet. Kudengar dia mungkin memanggil beberapa preman untuk membuat masalah bagi Melody. Warnet yang mana? Aku sedang dalam perjalanan.
Kamu sudah sampai? Madison sudah keluar dari warnet. Sepertinya dia pergi. Aku sudah di sini, kamu bisa berhenti mengawasi. Lakukan urusanmu. Hei, Ah, siapa kamu? Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. aku tidak tertarik padamu. Jace, apa yang kamu mau? Madison, di ruang kelas tadi, bukankah sudah aku jelaskan? Aku bilang jangan ganggu Melody. Kamu tidak mengerti. Aku tidak. Aku sedang menunggu orang lain. Kamu salah sangka. Jangan jelaskan. Aku tidak buta. Peringatan terakhir. Tinggalkan Melody sendiri. Jauhi dia. Atau kamu tidak akan suka akibatnya. Jace, aku juga seorang gadis. Tidak malu mengancam seorang gadis. Jangan omong moral omong kosong. Aku tidak mengerti. Yang aku tahu, jangan ada yang macam-macam dengan Melody. Atau semuanya akan jadi buruk. Jas, kenapa kamu tidak bisa menyukaiku saja? Kamu menulisnya sepanjang sore dan malam. Aku penasaran berapa banyak kata yang kamu tulis. Itu benar-benar sulit baginya. Hei, mana pesan panjangku? Melody, aku jatuh cinta padamu saat pertama melihatmu. Aku ingin menjadi ksatria-mu dan menjagamu aman dan bahagia selamanya. Putri kecilku, Mel, kamu adalah fajarku, keyakinanku. Aku penasaran apakah dia sudah tidur. Aku sangat merindukannya. Kenapa kamu belum tidur? Aku sedang membaca surat cinta yang kamu tulis. Setelah membacanya, aku tidak bisa tidur. Aku tidak pandai merangkai kata. Aku berpikir sepanjang sore dan hanya menulis beberapa kata. Tahan saja. Maaf mengecewakanmu, Mel. Kamu tidak mengecewakanku, Jace. 3 baris yang kamu tulis ini adalah yang paling khusyuk dan kata-kata terindah yang pernah kulihat. Ini lebih mengguncang dunia daripada puisi cinta manapun. Aku sangat menyukai surat cinta ini. Aku sangat menyukainya sampai tidak bisa tidur. Benar-benar suka? Aku tidak hanya suka suratnya. Aku lebih suka padamu. Gadis kecil, apakah kamu sengaja menunggu sampai larut malam untuk memberitahuku ini lewat telepon? Kamu mencoba membuatku begadang sepanjang malam, kan? Hah? Apa yang harus kita lakukan? Berikan aku ciuman. Untuk menebus malam tanpa tidur ini. Bibirmu pasti manis. Tidak, aku tidak mau bicara lagi. Aku mau tidur, kamu juga tidur awal. Aku benar-benar ingin memelukmu. Sebelumnya, saat aku mengambil inisiatif, Jace seperti kayu tanpa reaksi. Sekarang dia mulai mengambil inisiatif. Kenapa aku tidak bisa menghadapinya? Tapi rasanya manis sekali. Aku tidak akan kembali ke keluarga Sterling bersamamu. Menyerahlah. Saat kau meninggalkan ibuku dulu, kau seharusnya tahu aku tidak akan mengakui dirimu. Bagaimanapun kau menyangkalnya, darahku tetap mengalir di tubuhmu, dan gadismu itu, dia sangat luar biasa. Kau pikir kau sudah layak untuknya sekarang? Kembalilah ke keluarga Sterling, aku akan mengadakan konferensi pers. Untuk memberimu identitas yang sah. Aku tidak peduli dengan keluarga Sterlingmu. Soal gadisku, bukan urusanmu, apakah aku layak untuknya? Bisakah kau memberinya kehidupan yang baik? Lihat dirimu, kau hanya seorang pung. Pikirkan baik-baik. Sudah 3 hari. Jace masih belum muncul. Mel, Jace benar-benar belum kembali. Kalau sudah, kami pasti memberitahumu. Jace? Jace, kau mau membawaku kemana? Jace, Jate. Aku tidak sengaja memukulmu. Aku hanya, Sekarang kau lihat dengan jelas, Melody. Aku hanya preman, orang menjijikan. Beberapa hari terakhir aku bergaul denganmu, hanya karena aku ingin menidurimu. Baiklah, aku sudah bersenang-senang. Kamu sudah menamparku. Kita sudah impas. Aku sudah selesai bermain. Menjauhlah dariku mulai sekarang. Bukan itu. Kamu tidak sungguh-sungguh. Aku bilang menjauhlah dariku. Apa kau tidak mengerti? Jace. Ada apa denganmu? Kau jelas sangat suka pada Melody. Kenapa kau memperlakukannya seperti ini? Bukan itu, Mel. Aku mencintaimu. Tapi apa yang bisa aku tawarkan padamu? Hanya dalam beberapa hari kita bersama, orang-orang sudah mulai membicarakanmu. Semua ini seharusnya tidak menimpamu. Itu semua karena kau bersamaku.
Melody, berhenti mengejarnya. Hujannya terlalu deras. Masuklah ke dalam. Kau dengar aku? Jace, jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Melody, aku benar-benar bajingan. Aku hanya ingin melindunginya, tapi malah membiarkannya menderita di tengah hujan deras. Ini rumahmu? Bukan, ini kontrakan. Cukup sederhana. Anggap saja nyaman. Mandi dulu sana. Sekalian ganti baju. Jace, jangan pergi. Aku nggak tahu apa yang kamu dengar yang membuatmu bersikap seperti ini hari ini. Tapi Jats, di hidup ini, selain kamu, aku nggak akan jatuh cinta pada pria lain. Kalau kamu tetap pergi, sejauh apapun, aku akan mencari kamu. Kalau matahari terlalu terik, aku rela ikut kamu ke neraka dan jatuh ke jurang bersamamu. Jadi, apapun yang kulakukan padamu, Kamu nggak akan marah? Marah? Tentu saja aku marah. Kamu menciumku seperti itu dan tanganmu. Tapi dibanding kamu meninggalkanku, aku bisa mengabaikan semua itu. kenapa kamu begitu yakin aku berharga? Jace, pagi ini di sekolah, ada teman sekelas yang menggangguku. Dia memukulku dan membentakku. Dia mengatakan hal-hal yang sangat buruk. Siapa? Siapa yang memukulmu? Aku akan mencarinya. Ngapain kamu senyum? Siapa yang mengganggumu? Aku bohong, nggak ada yang menggangguku. Tadi kamu tanya kenapa aku yakin kamu berharga. Karena hanya kamu satu-satunya. Yang, saat dengar aku diganggu, langsung khawatir dan marah. Selain kamu, aku nggak akan pernah bertemu pria lain yang sebaik ini padaku. Sekarang sudah ketemu, masa mau ku lepaskan? Jace, kamu akan memanjakanku selamanya. Oke. Maaf, aku tidak akan mengulanginya lagi. Mel, kamu tidak perlu pergi ke neraka. Aku akan melangkah ke sinar matahari. Kau tetap di sini. Aku akan berlari ke arahmu. Kamu harus menepati janjimu, jangan ingkar lagi. Kamu benar-benar pikir aku tidak bisa diandalkan? Kamu harus mengingatkanku setiap saat. Menurutmu, berapa kali kamu mengingkari janjimu, skor kepercayaanmu menurun. Baik, aku akan membuktikannya padamu mulai sekarang. Aku akan meningkatkannya hingga 100%. Maka kamu, anak muda, harus bekerja lebih keras. Baiklah, pergilah mandi. Oke. Setelah mandi, pakai ini. Aku akan keluar, aku akan kembali malam ini. Cepat kembali ya. Mel, aku janji. Meninggalkanmu tidak akan pernah terjadi lagi seumur hidup ini. Kenapa kamu tidak pakai celana? Tidak, jangan salah paham. Celanamu terlalu besar, nggak bisa naik. Langsung lepas. Aku telepon kamu tadi. Karena kamu pergi, aku pikir akan keluar dan mencari klip atau sesuatu. Oh. Jadi Mel tidak pakai apa-apa di kakinya? Aku pakai sesuatu. Oh, lalu kamu pakai apa? Jace, aku bisa membunuhmu. Oke. Baiklah, kamu pakai sesuatu. Jace, bagaimana kamu tahu ukuran baju yang aku pakai? Kamu sangat kurus. Pasti pakai ukuran S. Aku tidak bicara tentang gaun itu. Aku tanya yang di dalamnya. Tadi. Baiklah, baiklah. Berhenti bicara. Pergi mandi dan ganti baju, lalu keluar dan kita makan bersama. Oke, kamu duluan makan. Aku akan mandi. Aku cuma khawatir soal kesehatan Jas. Itu saja. Apakah kamu sudah minum obatmu pagi ini? Merasa lebih baik setelah tidur? Setelah mendengarkan dongeng seseorang, aku tidur seperti bayi. Sekarang aku merasa benar-benar lebih Suka baik. atau tidak, aku akan bacakan satu lagi untukmu malam ini. Nah, Itu lumayan. Cukup enak didengar. Lanjutkan malam ini. baiklah, aku akan membaca lagi malam ini. Semalam, aku membaca sampai bagian di mana putri dan ksatria mengadakan pernikahan megah. Selanjutnya adalah malam pengantin. Malam ini, aku akan menceritakan pada Mel tentang malam pengantin. Putri di bawah. Melody, nak, kamu sangat menggemaskan. Lupakan saja jika kamu tidak mengerti. Jace, kamu tidak tahu malu. Jadi kamu memang mengerti. Aku tidak. Kita tunggu apa lagi? Di mana sepedamu? Kamu sedang flu. Naik sepeda bisa membuatmu masuk angin. Ini jam sibuk. Busnya terlalu penuh. Aku akan mengantarmu ke sekolah naik taksi. Busnya tidak apa-apa. Hanya 3 pemberhentian. Jace, bisakah kita tetap seperti ini? Hidup sederhana dan damai bersama? Apa itu boleh? Tentu. Tetap bersama putriku selamanya.
Jace, kamu datang ke tempat biasa, kamu satu-satunya yang tidak ada. Tidak bisa, aku sibuk. Apa, lagi ngumpulin tidur? Enggak, aku sama Mel. Kalau kamu ada urusan, silakan. Nggak perlu menemani aku. Gak ada kerjaan. Carter ngajak aku jalan. Carter ngajak kamu ngapain? Aku mau ikut juga. Bawa aku. Tolong dong. Kamu lagi manja, nak? Iya. Oke, aku akan ajak kamu keluar sebentar. Oh, ada yang bilang gak datang? Lihat, Jace baru membawa pacarnya. Lama tak jumpa, Jace? Aku berhenti. Dan siapa cantik di sebelah Jace ini? Pacarku. Hehe, Jace akhirnya bisa secara terbuka bilang ke orang kalau kita bersama. Aku sangat senang. Hai, aku Melody. Mel, tunggu, bro. Melody, seperti lagu. Oh, hahaha. Nama yang bagus. Langsung ambil keuntungan, membuatku panggil kamu bro. Mel, kamu tahu cara main biliar? Tidak. Kalau begitu, di sini gak asyik buat kamu. Sama sekali. Aku bisa lihat Jace-ku kalahin kamu dan bikin kamu nangis. Masa itu membosankan? Jace, dengerin pacarmu. Mending kendalikan dia. Nggak bisa, dia yang pegang kendali. HMPH, sudah duga. Seharusnya gak ngajak dua ini. Mau main? Enggak, aku nggak tahu. Aku ajarin. Oke, kamu jago. Hei sayang, kamu meragukan kemampuanku? Nggak apa-apa, biasa aja. Nggak masalah, aku nggak keberatan. Makasih, sayang, nggak keberatan. Pertama, arahkan ke bola 7 dan pukul. Oke. Wajar banget kalau awal-awal meleset. Aku berhenti, aku nggak bisa main. Gimana kalau aku ajarin langsung? Oke. Sekali lagi aja, ajarin aku. Bos, apakah promo pembukaan toko baru masih berlaku? Dia tidak bisa melihatku. Jika dia tahu, dia akan memberitahu paman. Nenek dan aku diam-diam pindah ke kota raja. Kamu dan nenekmu pikir kalian bisa kabur? Pikir kalian bisa lolos? Tidak. Ada apa, Mel? Jace, aku ingin pulang. Aku akan mengantarmu pulang. Aku tidak mau lewat situ. Apakah ada pintu lain? Siapa yang kamu lihat di aula biliar? Sampai ketakutan begitu? Tidak, tidak ada siapa-siapa. Kamu setakut ini, segugup ini, dan kamu bilang tidak ada apa-apa? Lihat aku. Aku akan tanya sekali lagi. Apa yang baru saja kamu lihat? Kalau kamu mau menyembunyikannya, aku akan periksa rekaman keamanan sendiri, dan lihat siapa yang kamu lihat saat itu yang membuatmu sangat ketakutan. Lalu aku akan cari tahu sendiri. Apa yang dia lakukan padamu, sampai membuatmu begitu ketakutan? Jangan terlalu dipikirkan. Aku hanya melihat seorang kerabat. Itu sepupuku. Kenapa dia bikin kamu takut? Apa dia macam-macam sama kamu? Jace, Cepat bilang. Kenapa kamu takut sama dia? Apa yang sudah kamu alami? Ceritakan semuanya dari awal. nenekku dan aku pindah ke sini dari pandangan laut. Orang yang kita temui hari ini adalah anak pamanku. Jika dia tahu aku di sini, pasti dia akan memberitahu paman. Nenek semakin tua, aku harus melindunginya. Bagaimana dengan orang tuamu? Orang tuaku sudah meninggal lama. Jace, aku hanya punya nenek sekarang, dan sekarang aku punyamu, Jace. Aku sudah lebih bahagia dari sebelumnya, tahu? Jangan takut. Aku akan melindungimu dan nenek mulai sekarang. Maaf aku terlambat. Putriku sudah mengalami banyak hal. Itu sudah lama sekali. Kami sudah lama terbiasa dengan kehidupan ini, dan sekarang aku punyamu. Aku sudah lebih dari bahagia. Gadis dalam pelukanku mungkin adalah gadis paling konyol di dunia. Dia jelas sedih dan bingung. Tapi dia berusaha sebaik mungkin untuk menghiburku. Jace, jangan lakukan hal gila. Kau dengar aku? Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang akan aku lakukan? Aku tidak akan melakukan hal bodoh. Aku masih harus merawatmu dan nenek. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padaku. Aku sudah punya gelang ini bertahun-tahun. Hari ini aku berbagi rahasiaku denganmu. Bukan karena aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Ini karena aku ingin memberitahumu. Aku sudah kehilangan orang tuaku, dan aku tidak sanggup kehilanganmu juga. Mulai sekarang, kapanpun kamu melakukan sesuatu, pikirkan aku, oke? Hei bos, boleh saya lihat rekaman keamanan?
Pacar saya memberi saya tanda cinta ini. Baru saja hilang sebentar yang lalu. Dia marah sama saya. Saya cuma mau lihat apakah saya menjatuhkannya di sini. Mencari wanita cantik itu tidak mudah, harus menemukannya. Baik, baik. Perempuan marah, rayu aja. Ayo, duduk dan lihatlah. Semoga kamu menemukannya, kawan. Terima kasih, bos. Keluargamu memperlakukan Mel dengan buruk sampai dia harus pergi dari rumah. Dan kau, Tyler, bagaimana kau masih bisa begitu santai, bersenang-senang seperti ini? Tidak ketemu. Aku akan cek di tempat lain. Maaf mengganggu. Mulai sekarang, sebelum kamu melakukan apapun, kamu harus pertimbangkan aku, oke? Mulai sekarang, lakukan lebih banyak hal baik. Jangan main-main sama perempuan. Kalau tidak, Tuhan akan mengambil nyawamu yang menyedihkan kapan saja. Ada apa, Mel? Kalau aku tanya langsung, Carter pasti akan menutupi Jace. Carter, maaf mengganggu lagi. Maaf banget, tapi aku benar-benar khawatir. Aku harus mencari tahu. Carter, apa Jace bertemu gadis lain? Jadi selain aku, dia dengan orang lain? Mel, ada apa di pikiranmu? Apa Jace orang seperti itu? Selain menghabiskan waktu denganmu, dia hanya bekerja. Dia bahkan tidak punya waktu tidur. Bagaimana mungkin dia punya waktu untuk orang lain? Dia bekerja di mana? Ngapain? Di bengkel. Jace sudah 2 malam tidak tidur. Waktunya sempit. Dan klien secara khusus memintanya untuk memodifikasinya. Itu dikirim melalui udara langsung dari luar negeri. Dia selesai memodifikasinya sekitar jam 5 pagi tadi, dan langsung dikirim kembali. Kliennya adalah pembalap profesional terkenal internasional, Abbott. Semua mobilnya dikustomisasi oleh lelakimu. Dia belum tidur selama 2 malam. Kenapa dia memaksakan diri begitu keras? Dia bilang dia buru-buru cari uang. Dia ingin membeli mobil sebelum musim dingin. Dia juga sedang mengurus SIM. Setiap ada waktu luang, dia latihan ujian teori di ponselnya. Mobil? Apa? Jace tidak bilang ini padamu? Dia tidak pernah cerita hal-hal ini padaku. Mel, itu tidak keren. Kamu datang untuk mengorek informasi dariku? Jace, putrimu nakal sekali. Dia menipuku sampai aku bocor. Jangan ganggu dia. Aku tidak mengganggunya. Tadi, Melody menelepon dan bertanya apa yang kamu lakukan. Aku asal bicara saja. Kamu bilang padanya aku tidak tidur selama 2 malam. Jangan ceritakan hal-hal ini lagi padanya. Aku tidak mau, tapi dia menipuku. Jace, kamu sedang apa? Memikirkanmu. Jace, Ada apa? tolong jaga dirimu, ya? Carter bilang kamu tidak tidur selama 2 hari. Itu membuat hatiku sakit. Yang aku pedulikan, hanyalah apakah kamu selamat dan sehat. Apakah kamu santai setiap hari, dan apakah semuanya berjalan sesuai keinginanmu? Mel. Dulu, aku tidak punya tujuan, tidak punya arah. Hanya menjalani hari tanpa arah. Tapi sekarang aku punya arah dan tujuan. Apapun yang aku lakukan, aku lebih bahagia dari sebelumnya. Dan jangan dengar omong kosong Carter. Aku tahu batasku. Aku tidak akan memaksakan diri. Jika aku kelelahan, bagaimana aku bisa memelukmu? Jangan sampai kelelahan. Itu membuat hatiku sakit. Itu akan membuatku sedih. Oke, aku tidak akan berlebihan. Carter, Ya, ada apa? besok adalah hari terakhirku di sekolah. Dan setelah itu aku akan berhenti sekolah. Mulai sekarang di sekolah, jaga Mel. Ah, kenapa? Ada apa? Kenapa tiba-tiba kamu memutuskan untuk berhenti? Mel sekarang cuma punya neneknya. Dan dia dibully sama saudaranya, dipaksa keluar rumah. Aku ingin menjadi dukungan mereka. Lalu kenapa besok tetap pergi sehari lagi? Lagi pula aku tidak akan pergi. Besok 1 hari lagi tidak akan mengubah apapun. Aku ingin jadi teman sekelasnya untuk 1 hari. Untuk melihat bagaimana dia di kelas. Seperti apa dia pasti sangat baik dan fokus. Aku masuk kelas dulu, dadah. Hei, kenapa kamu ikut masuk? Untuk ikut kelas Mel. Jangan lihat aku, perhatikan. Aku memperhatikan. Mel, boleh aku cium? Mel, kamu jahat banget. Kalau kamu tidak berlaku baik, akan ada yang lebih parah.
Aku akan menghukummu. Listrik padam, semuanya, lari, atau kita akan berjebak saat listrik kembali. Nah, Apa hukumanku, Mel? Kamu belum selesai. Lanjutkan, sayang. Aku siap mendengarkan. Jahe, kamu. SSSD. Jangan ribut, nanti orang dengar. Jangan lakukan itu padaku di kelas di depan semua orang. Bagaimana jika orang mengira kamu mesum? Jadi, maksud Mel adalah, selama itu tidak di kelas atau di depan semua orang, itu tidak masalah. Jadi, boleh aku melakukannya sekarang? Kamu benar-benar tidak seperti dirimu hari ini. Aku ingin meninggalkanmu kenangan yang tak terlupakan di sekolah. Aku takut setelah aku pergi, kamu perlahan akan melupakanku. Pergi? Kemana kamu pergi? Dulu, aku akan bertanya apakah aku boleh menciummu dulu. Aku takut suatu hari nanti kamu akan menyesal dekat denganku. Lagi pula, kamu masih muda, kamu akan kuliah, dapat pekerjaan yang bagus, dan bertemu banyak pria hebat. Tapi sekarang aku akan pergi, aku sadar aku tidak begitu tidak mementingkan diri sendiri. Aku ingin memilikimu seutuhnya untuk diriku sendiri. Ada apa denganmu hari ini? Mel, aku sudah memutuskan untuk berhenti sekolah. Aku tidak akan sekolah lagi. Jadi kamu berpikir untuk bekerja dan mencari uang lagi. Kamu bahkan berpikir untuk tidak menciumku karena aku mungkin bertemu orang yang lebih baik, tidak menyentuhku. Itu sangat konyol. Konyol sampai menyakiti hatiku. Meskipun aku berhenti sekolah, aku masih akan menjemputmu dari sekolah setiap hari. Hanya, tolong jangan jatuh cinta pada orang lain di sekolah, oke? Tidak. Jace, jangan berhenti sekolah. Kita bisa tumbuh dewasa perlahan. Jangan memaksakan diri terlalu keras, oke? Saat ini aku tidak punya apa-apa. Untuk menjaga gadis yang aku cintai, aku harus memaksakan diri untuk maju cepat. Baiklah, aku sudah memutuskan. Aku hanya memberitahumu. Ayo, biar aku antar kamu pulang. Kalau kamu mau berhenti sekolah, jangan pegang tanganku. Dan jangan jemput aku lagi, aku nggak akan bicara lagi sama kamu. Mel, kamu harus bersikap masuk akal. Aku nggak mau masuk akal. Aku cuma mau kamu. Mel, jadilah baik. Aku nggak mau jadi baik. Aku nggak punya mimpi atau ambisi besar. Aku cuma ingin jalan bersamamu, santai dan bahagia, seumur hidup kita. Kenapa kamu nangis? Ngapain nangis? Jangan nangis. Itu seperti pisau yang menusuk hatiku. Kalau begitu, kalau kamu nggak berhenti sekolah, aku akan berhenti nangis. Nak, kamu lakukan ini sengaja? Ini semua salahmu. Jangan berhenti sekolah ya. Baik, baik, baik. Aku janji sama kamu, nak, aku gak akan berhenti sekolah. Kita pulang gimana? Gimana kalau aku gendong kamu? Hah? Kenapa kamu gendong aku? Kalau kamu mau menghabiskan lebih banyak waktu sama aku, kita bisa jalan pulang sambil pegangan tangan. Menggendong aku itu melelahkan. Rasanya lebih aman menggendong kamu. Ada seseorang yang gak keberatan repot menggendong seseorang pulang. Biarkan aku menggendongmu sebentar. Tawaran ini gak akan bertahan selamanya. Kalau begitu, gendong aku yang baik, Jace. Jace. Ya? Apa kamu tidak pernah merasa seperti orang tua? Kamu sama sekali tidak terlihat seperti 19 tahun. Apa kamu berbohong soal umurmu? Ulangi lagi. Aku terlihat seperti apa? Seperti orang tua. Pikiranmu terlalu dalam untuk seusiamu. Kamu selalu berpikir berlebihan dan bertindak ekstrem. Lalu kamu memendam semuanya dan menanganinya sendiri. Sangat dalam, seolah kamu pernah mengalami semua keburukan dunia. Jaceku, apa kamu benar-benar merasa tidak aman? Jadi ketika kamu bertemu seseorang atau sesuatu yang ingin kamu pertahankan, kamu menjadi agresif, mencoba membuktikan dirimu, ingin menggunakan hal-hal materi atau apapun untuk mengikat mereka padamu. Apa kamu memanfaatkanku? Perhatikan jalan, berhenti menengok ke belakang. Oke, apa kata Mel? Jace, ingat ini. Gadis di punggungmu tidak pernah membutuhkanmu untuk menggunakan hal materi apapun atau apapun untuk menjaganya. Dia tidak pernah membutuhkanmu untuk berjalan di depannya, melindunginya dari hujan. Dia hanya ingin berjalan berdampingan denganmu, perlahan-lahan merasakan semua hal indah di dunia ini. Jadi, apapun yang terjadi mulai sekarang, jangan tinggalkan aku di belakangmu lagi, pegang tanganku dan mari kita berjalan maju bersama-sama. Jaceku, bahagialah setiap hari. Kamu benar-benar pandai merayu, ya.
Aku tidak tahu, mau mencicipinya. Ah, sudahlah, jangan cium aku. Terlalu banyak orang di sekitar. Kalau begitu aku akan mencicipinya saat tidak ada orang. Jace, aku ingin kamu tetap tinggal dan terus belajar. Aku tidak ingin kamu berlari ke depan sendirian seperti itu. Mel, kamu sangat banyak bicara hari ini. Kamu seperti nenek kecil. Cengeng banget. Melody, Ada apa? Sekolah kita mengirim perwakilan siswa ke lomba baca tingkat kota, dan aku terpilih. guruku minta aku merekomendasikan pasangan. Aku merekomendasikan kamu. Kamu merekomendasikan aku? Bukannya kamu harus tanya pendapatku dulu, lalu bilang ke gurunya. Kamu langsung bilang ke gurunya, gimana kalau aku nggak mau ikut? Aku nggak bakal tahu cara menolak. Kalau menang, ada hadiah uang. Kalau menang, aku nggak mau, kamu bisa ambil semua uang hadiahnya. Aku juga nggak mau uang itu. Bilang ke gurunya cari pasangan lain, aku nggak mau pergi. Kenapa kamu nggak mau pergi? Ini kesempatan. Teman sebangku. Kamu nggak main bola? Buat apa main? Kalau main lebih lama. Pacarku bakal direbut orang. Chase lagi ngomong sama aku soal lomba baca sekolah. Oh, aku haus. Mau minum? Di sana ada air dijual. Kamu punya air kan di sini? Aku udah minum dari ini. Jake, jangan diminum semua. Kamu masih mau minum air ini? Tentu, ini milikku. Apa yang jadi milikmu? Kamu dan air itu milikku. Teman sebangku, airnya enak. Meskipun enak, aku tidak akan membiarkanmu minum lagi. Kamu hampir menghabiskannya. Baiklah, aku selesai. Lomba membaca tanggal berapa? Jam berapa? Aku akan mengantarmu ke sana. Kamu ingin aku pergi? Tentu. Kenapa tidak? Kesempatan yang bagus. Tidak, karena aku tidak ingin Jace-ku khawatir. Mel manis sekali. Jangan khawatir. Selain Mel, aku tidak akan mendekati gadis lain. Kamu, jangan lihat aku seperti itu. Ada apa? Sekarang tidak boleh lihat kamu? Bukan, hanya saja caramu menatapku tadi. Aku kira kamu mau menciumku. Akhir-akhir ini kamu menciumku terlalu bebas. Apa yang kamu pikirkan? Aku tahu kapan harus menahan diri dan di mana kita berada. Atau, sayang ingin ciuman? Tidak, tidak. Jace, Apa? mau air? Tidak. Menganggapku pencuri? Anggap saja kita berteman karena berkelahi. Kalau ada waktu, main basket yuk. Kenapa orang ini tiba-tiba ramah sekali? Kenapa kamu begitu sopan pada Jace hari ini? Sudah kukatakan berkali-kali untuk berhenti bertengkar dengannya, tapi kamu tidak pernah dengar. Orang Jazz itu tidak sederhana. Mulai sekarang, kita harus lebih hormat. Jace, kemari. Jangan temui mereka. Duduk di sini dan tunggu aku. Pelatih Roy sepertinya ingin bicara denganku. Aku segera kembali. Oke, aku tunggu di sana. Aku lihat kamu main cukup bagus. Ada pertandingan eksibisi dengan Universitas Puncak Pandang akhir pekan ini. Kita dapat uang hadiah kalau menang. Oke, baik, beritahu aku sebelumnya, pelatih. Waktu pertandingan ini pas. Baru saja selesai melihat-lihat Universitas Ibu Kota. Dan sekarang sudah selesai. Hei, jadi teman yuk. Yuk. Siapa kamu? Dia sudah punya pacar. Bagaimana kalau kamu kasih nomormu saja? Jadi teman yuk. Ayo ke sana. Hei, jangan pergi. Kasih nomormu. Bodoh mana yang melempar itu? Aku. Sampah. Melecehkan cewek di Universitas Ibu Kota? Cukup berani. Daisy. Lepaskan tanganmu dariku. Jace, oh, jadi kamu Jace. Kamu pikir kamu jagoan, ya? Pergi ke pos jaga, jangan keluar. Chloe. Hei, kamu kenal aku? Jangan berdiri di situ, berbahaya. Kamu tidak khawatir tentang Seth? Apa gunanya panik?
Tapi orang-orang Crestview itu perlu diberi pelajaran. Mereka datang ke kampus kita untuk mengganggu orang. Bukankah itu mencari masalah? Tapi itu terlalu berbahaya. Pasti mereka akan terluka. Kalau kamu khawatir, kenapa tidak ikut aku ke klinik dekat sini dan beli kapas dan salad? Maaf, aku tidak bisa ikut kamu. Kalau Jace melihatku keluyuran dan tidak tahu di mana aku, dia akan khawatir. Dia akan mengawasimu sambil bertarung? Dia akan. Semua orang bilang Jas sudah banyak berubah. Mungkin semua karena gadis ini. Oke, aku akan beli 2 set. Aku bawakan 1 untukmu. Tidak, terima kasih. Halo, ini polisi. Ini kampus timur Universitas Ibu Kota, pojok dekat lapangan sepak bola. Ada perkelahian, tolong cepat datang. Kamu telepon polisi? Ya, Lari? Bukankah itu Melody? Apa yang dia lakukan di kota raja? kau terluka. Hatiku hancur. Aku tidak ingin kau bertengkar, tapi hari ini, kau tidak melakukan kesalahan apapun, jadi aku tidak tahu harus berkata apa. Ada bagian lain yang terluka? Di tubuhmu? Ya, cukup banyak. Mel, kamu harus memeriksaku seluruhnya. Siapa bilang aku akan memeriksamu seluruhnya? Kalau bukan pemeriksaan, gimana kalau ciuman? 1 ciuman dan aku tidak akan merasakan apa-apa. Keberatan ditolak. Sayang, kenapa kau tidak merayuku sekarang? Dulu kamu suka menggoda. Aku dulu merayumu karena kamu tidak, tapi sekarang kamu melakukannya. Kalau aku terus merayumu, kita akan Apa? bikin bayi lucu. Hahaha. Nah, pikiranmu kotor. Jadi Mel, berapa banyak anak yang kamu inginkan? Aku tidak mau. Aku pulang. Sebelum pergi, bagaimana kalau kau beri aku ciuman perpisahan, cium di pipi seperti dulu saja? Ini oke. Kamu milikku. Melody, jadi disinilah kau bersembunyi. Kau benar-benar membuat kami mencarimu ke sana kemari. Itu jelas menguntit. Mereka mengejar aku? Atau mereka mengejar Mel? Kenapa dia? Aku tidak boleh biarkan dia tahu di mana Melody tinggal. Ada apa, Jace? Datang ke tempat barbeque di jalan kampus. Aku traktir kamu camilan malam. Aku tidak lapar, jadi aku tidak akan makan. Tapi kamu lapar. Cepat ke sini. Lagi di jalan. Aku akan meneleponmu saat sampai. Kamu ambil jalan memutar. Iya, mobilnya ada masalah. Kurasa ada bengkel di sekitar sini. Cari dulu. Mungkin aku tidak bisa mengantarmu pulang. Aku akan suruh Carter jemput kamu. Dia akan mengantarmu pulang. Aku perlu perbaiki mobil. Baiklah. Bro, kamu mengikuti aku dari tadi. Bagaimana kalau kita keluar? Siapa kau? Apa urusanmu dengan Melody? Jangan repot-repot. Dia sudah dibawa pergi oleh temanku. Apa yang kamu inginkan darinya? Bilang saja padaku. Bilang padamu? Terus, kamu suka dia ya? Pacar? Aku senang sekali bertemu pria yang suka padanya. Kalau begitu, ayo keluar dan bicara. Cepat katakan. Apa hubunganmu dengan Melody? Apa hubunganmu dengan Melody? Aku sepupunya. Dia benar-benar berhasil ya. Dia benar-benar datang ke kota raja. Oh, sepupu. Jadi keluargamu yang memaksa dia dan neneknya keluar dari pandangan laut, membuat mereka meninggalkan semuanya dan bersembunyi di kota raja. Siapa yang memaksanya? Jangan fitnah aku. Persetan. Katakan saja, apa kau suka dia? Ya. Aku suka dia. Bagus, asal kau suka dia. Hei, beri aku uang untuk dihabiskan. Kau beri aku uang, dan aku tak akan ganggu Melody lagi. Gan. Kenapa aku harus memberi kau uang? Jika kau tidak beri aku uang, aku akan tunggu Melody di gerbang sekolah setiap hari. Kita lihat siapa yang khawatir nanti. Oh, omong-omong, biar aku ingatkan kau, Melody itu penakut. Kalau ditakut-takuti, dia akan menangis. Dia akan menangis seperti bayi. Kau mengancamku. Lagi pula, aku cuma pelajar, dari mana aku dapat uang? Jika aku beri kau uang, apakah kau akan berhenti mengganggu kami? Ya, setelah aku dapat uang, aku pura-pura tidak melihat apa-apa. Gadis Melody itu, aku tidak akan mengganggunya lagi.
Lalu berapa yang kau minta? Aku hanya punya 6 juta rupiah. Serahkan semua. Ambil uangnya dan aku jamin kau aman. Baik. Kalau begitu aku akan ke bank dekat sini dan mengambilnya untukmu. Setelah kau dapat uang, berhenti mengikuti kami. Ambil? Tidak mungkin. Kau mencoba kabur, kan? Pindai dan kirim padaku. Lucu sekali. Cepat. Halo, ini pusat darurat polisi. Ada keadaan darurat apa? 10 menit yang lalu, dalam perjalanan pulang sekolah, aku diancam. Aku diperas 6 juta rupiah. Aku punya rekaman. Dan bukti transfer. Itu terjadi di restoran barbecue. Untungnya, mereka punya kamera keamanan. Mel, selain nenekmu, apakah kamu masih berhubungan dengan kerabat lain? Ya, aku. Bibi buyutku, adik perempuan nenekku. Dia sangat baik padaku. Selama ini, dia selalu berusaha membantu nenek dan aku. Bagaimana dengan Tyler dan keluarganya? Apakah mereka mengganggumu lagi? Bukannya aku tidak suka mereka. Aku benci mereka. Mereka sangat jahat. Aku tidak ingin ada hubungan dengan mereka lagi. Aku khawatir apa yang aku lakukan pada Tyler terlalu keras. Tapi kurasa aku terlalu berpikir. Selama Mel tidak mau, kamu tidak perlu berurusan dengan mereka lagi. Akhir-akhir ini, pria ini, dia semakin sensitif. Aku tidak tahu harus bahagia atau khawatir. Anak muda, aku mohon padamu, ya, lepaskan kami kali ini. Tyler kami akan pasti berubah menjadi anak yang baik. Jika kamu ingin aku berlutut, aku akan lakukan. Atau sebutkan syaratmu, dan kami akan lakukan apapun yang kamu katakan. Aku juga mohon padamu. Bagaimana rasanya memohon belas kasihan? Saat kamu menindas Melody dan neneknya, apa kamu tidak berpikir suatu hari akan mendapat balasan? Tyler membuat kesalahannya sendiri, jadi biarkan dia membusuk di sana. Mel adalah anak yang sangat pengertian. Bagaimana mungkin kami menindasnya? Pasti ada kesalahpahaman. Ci, kau bercerita dongeng padaku? Apa kamu percaya dengan apa yang kamu katakan sendiri? Kalau begitu, bisakah kamu menyebutkan syaratmu? Katakan syarat apa yang kamu butuhkan untuk menulis surat pengampunan. Mau surat pengampunan? Tidak mungkin. Tolong tulis surat pengampunan. Kami akan lakukan apa saja. Bagaimana perasaanmu akhir-akhir ini? Ada yang mengganggumu? Apakah rasa sakitnya tak tertahankan? Setiap kali kau buka atau pejamkan mata, semua kecemasan putus asa tanpa jalan keluar. Baik, aku akan menulis surat pengampunan. Mulai hari ini, keluargamu jauhi Melody dan nenek. Jika kau tidak bisa melakukannya, aku pernah memasukkan Tyler ke penjara, dan aku bisa melakukannya lagi. Jas, kau telah berubah, ha? Makin ganteng, ya? Aku setuju. Dulu, soal Tyler, kau akan langsung masuk tanpa berpikir. Menangkapnya dan menghajarnya habis-habisan, lalu menginjak wajahnya. Kalau kau masih menguntit Melody, aku akan bunuh kau. Apa aku dulu segila itu? Kau sebut itu gila? Itu hari biasa dulu. Tapi sekarang, kau benar-benar mulai pakai otak. Tidak lagi seperti dulu, selalu mengutamakan kekerasan. Entah aku menang atau kalah bertarung, Mel selalu khawatir. Dulu saat aku sendiri, aku bisa bertindak tanpa pikir panjang. Sekarang aku takut jatuh. Takut kalau aku jatuh, tidak ada yang melindungi anak itu. Itu bagus. Nomor ini. Telepon. Aku yang paling jago ngerjain orang. Aku akan ngerjain Tyler habis-habisan sampai dia lupa jalan pulang. Siapa ini? Seth? Ada apa? Kamu gak ingat aku? Kita satu sekolah, SMK Pandangan Laut. Udah lupa. Kakakmu cantik banget. Aku mau ngajak dia kencan. Kayaknya aku ingat. Mau apa? Gak ada apa-apa. Tahun lalu aku pindah ke Kota Raja buat kerja. Kayaknya aku lihat kakakmu yang cantik, Melody. Dia udah gak di Pandangan Laut lagi, ya? Jadi, kamu di Kota Raja? Boleh aku bilang aku temanmu? Terus minta duit ke kakakmu. Ingat kamu bilang keluarganya kaya? Gak. Jangan deket-deket dia. Kalau sampai terjadi apa-apa sama dia, itu tanggung jawabku. Jauhi dia, kau bajingan. Oh, begitu. Baiklah, aku gak bakal bilang kenal kamu. Aku bakal langsung minta duit ke dia sendiri. Astaga. Nada bicaranya berubah total. Astaga, siapa tadi itu? Kalau mau mati, jangan bawa-bawa aku.
Jace, ya, aku udah balik di Pandangan Laut. Tadi aku ditelepon teman sekolah lama. Dia mungkin ngejar-ngejar Melody. Kamu, kalau waktunya tiba, jangan salahkan aku. Baiklah. Siapapun yang ngejar Melody, aku akan hancurin mereka semua. Jangan sampai itu kamu. Hahaha, orang ini. Hahaha. Orang ini. Hahaha. Orang ini mudah banget dibodohi. Kamu benar-benar mikirin ini, Jace. Mengujinya seperti itu, aku yakin dia nggak berani lagi. Beberapa hari lagi, telepon Tyler lagi. Dan bikin dia sengsara. Salahkan dia karena ngasih nomormu dan membuatmu dihajar sampai masuk rumah sakit. Buat dia mengerti bahwa siapapun yang macam-macam dengan Melody nggak akan lolos begitu aja. Oke, akan kubuat sempurna. Keluarga bibi buyutku baru saja punya bayi. Besok aku akan membeli beberapa baju untuk bayi itu, dan juga membeli suplemen untuk ibu barunya. Kalau begitu aku ikut. Apa itu di tanganmu? Kemarin kamu bilang keluarga bibi buyutmu punya bayi baru, dan kamu tidak tahu mau memberi apa. Jadi aku membeli gelang perak. Gabungkan dengan baju yang kamu beli kemarin, dan bilang itu semua darimu. Jace, aku akan bilang ke nenek kalau gelang perak itu darimu. Tidak. Kalau kamu bilang, dia akan khawatir tentang hubungan kita. Aku akan bekerja keras agar bisa dengan terbuka dan layak menemui nenek sendirian dan memintanya mempercayakan cucu kesayangannya padaku. Tapi kamu pantas mendapatkannya. Kamu lebih pantas dari siapapun. Mel, kamu tahu. Saat aku berumur 11, saat badai salju lebat, aku bertemu seorang gadis kecil. Sejak saat itu, bayangannya terus bersamaku. Aku berharap bisa bertemu dengannya lagi suatu hari. Lalu, apa dia benar-benar cantik? Lalu, apa dia benar-benar cantik? Apakah itu sebabnya kamu selalu mengingatnya? Dia cantik. Gadis tercantik yang pernah kulihat. Apa kamu bodoh? Kamu memuji orang lain di depanku. Dan dengan begitu bersemangat. Cemburu, nak. Kamu juga kenal gadis itu. Namanya Melody. Kita bertemu lagi. Dia gadis terhebat di dunia. Dia pernah berkata bahwa meskipun dunia penuh kegelapan, kamu harus percaya ada cahaya yang hanya milikmu. Itu aku. Kita bertemu saat masih kecil. Ya? Jadi itu cinta pada pandangan pertama untukmu. Lalu saat pertama kali aku mendekatimu, kamu terus menghindar. Kamu sangat keras kepala tapi pengecut. Jadi pertemuan kita sudah ditakdirkan. Kita tidak perlu terburu-buru hari ini. Gadis baik. Kalau begitu jangan bilang apa-apa, ya? Hehe. Terserah kamu. Apakah Abbott menghubungimu beberapa hari terakhir? Tidak. Dia tidak menghubungi sejak kita selesai modifikasi mobil 2 hari lalu. Ada apa? Sudah 2 hari tanpa kabar. Setiap kali kita mengadakan balapan mobil modifikasi, Abbott selalu menonton semuanya. Kali ini, kami masih belum mendengar kabar darinya. Oke, aku mengerti. Aku akan mencoba menghubunginya. Bagus, beritahu aku jika ada kabar. Tuan Sterling, ini semua informasi tentang pembalap itu. Juga, sepertinya warnet Tuan Jace punya dukungan ahli. Hanya dalam 6 bulan, 2 game yang mereka kerjakan bersama menjadi sangat populer. Mereka menghasilkan banyak uang. Terlalu pintar tidak selalu baik. Awasi Abbott itu. Jangan biarkan dia pergi sampai semuanya selesai. Apakah balapan motor hari ini sudah siap? Jangan khawatir, Tuan Sterling. Sudah siap. Tuan Jace akan benar-benar terisolasi kali ini. Dia pasti akan datang padamu untuk minta bantuan. Kau akan jadi penyelamat terakhirnya. Aku tidak ingin menghancurkannya. Semoga dia bisa mengerti. Di keluarga kaya, semakin tinggi kau, semakin sedikit kebebasanmu. Tuan Jace akan mengerti. Tuan Sterling, itu Nona Mia. Tanpa izinku, dia tidak boleh pergi. Dimengerti. Ayah, kenapa kau ingin mencelakai Jace? Julian sudah koma hampir 2 tahun, dan sekarang kau akan membuat anak yang lain menderita juga? Apa itu cukup membuatmu puas? Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Aku tidak ingin menguncimu. Maafkan aku. Akhirnya dapat motor buat sayangku. Mel. Lagi sibuk? Tidak sibuk. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Kalau kamu nggak sibuk, aku mau ketemu kamu. Maaf, sayang. Aku harus segera ke kantor polisi. Abbott masih hilang. Aku sudah lapor dan harus memberi keterangan. Oh, oke. Silakan saja. Telepon aku kalau sudah selesai. Oke.
Aku akan telepon Mel kalau sudah selesai. Kalian baik-baik aja? Nggak terjadi apa-apa. Lelakimu sedang meneleponmu. Sekarang, jangan khawatir. Nanti aku ketemu kamu. Janji jangan sembunyikan apapun dariku. Oke. Nggak berani. Jace, Secara teknis, setiap motor yang kamu modifikasi ada perjanjian yang ditandatangani. jadi kejadian seperti ini. Seharusnya tidak melibatkanmu dan Cloak. Halo, apakah ini Jace? Tuan Smith? Ya, benar. Halo, motor yang kamu modifikasi terlibat kecelakaan serius saat balapan. Keluarga korban tidak mau memperbesar masalah. Kalau kamu bisa menyediakan sekitar 200 juta rupiah untuk biaya medis, itu sudah cukup. Pihak pembalap yang cedera minta aku bayar 200 juta rupiah, dan mereka akan menghentikannya. Mereka mengancamku, bilang kalau tidak, akan jadi serius. Apa mereka gila? Kalau mereka mau uang, seharusnya ke klub atau Ambut. Apa hubungannya denganmu? Carter, sepertinya tidak sesederhana itu. Ada yang mau menjebakku. Ambut kebetulan hilang tepat sebelum balapan. Kecelakaan terjadi pagi hari. Sorenya, mereka menghubungiku minta uang. Motifnya jelas. Ada yang menjebakku. Siapa? Victor Sterling. Tuan Sterling, Tuan Jace, sudah di sini. Bersama Carter itu sudah di lift, menyapa, tidak ada yang menghentikan mereka, sebentar lagi sampai. Anak ini bergerak cepat. Sepertinya dia paham betapa seriusnya ini. Akhirnya mau datang sendiri. Kamu bisa pergi sekarang. Aku akan bicara dengannya sendiri. Tentu hati-hati, Tuan Sterling. Tuan Jace Carter. Tunggu di luar, jaga dirimu. Kau di sini. Apa yang membawamu ke sini? Kau jarang datang. Katakan saja apa yang kau butuhkan. Aku mengalami masalah. Nak, sudah waktunya. Kau menderita di luar selama ini. Apa yang terjadi? Tuan Sterling, bisakah kau meminjamiku 200 juta rupiah? Aku akan buatkan surat utang. Tidak perlu surat utang. Asalkan kau setuju satu syarat. Masalah apapun yang kau hadapi, aku bisa mengatasinya. Syarat apa? Kau kembali ke keluarga Sterling, ganti wajah, ganti nama. Mulai sekarang, di dunia ini, tidak akan ada lagi Jace. Wajah baru? Nama baru? Aku akan menyewa dokter bedah plastik terbaik untuk membuatmu mirip Julian. Mengambil kehidupan Julian, aku jamin hidupmu tanpa kekhawatiran, kekayaan dan kemewahan. Victor Sterling, jadi ini motif sejatimu? Hanya karena aku memiliki darahmu? Baik. Aku akan mengembalikannya padamu. Letakkan pisaunya, sekarang. Kau menjebakku. Hentikan omong kosong. Aku keluar dengan selamat, semuanya bisa dinegosiasikan, atau aku akan menjatuhkanmu bersamaku. Baik, baik, aku akan mengeluarkanmu. Tenang, tenang. Jace, kamu? Aku baik-baik saja. Hanya lecet. Tuan Sterling. Tidak apa-apa. Biarkan mereka pergi, tidak ada yang menghentikan mereka. Ya, Tuan Sterling. Pastikan kau membawanya kembali. Jangan gunakan kekuatan mematikan. Ya, Tuan Sterling. Ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Julian sudah mengalami kecelakaan. Mengapa ayah begitu keras pada anak ayah yang lain? Apa ayah ingin kami semua celaka sebelum ayah puas? Kecelakaan mobil? Bukankah aku bilang jangan pakai kekuatan mematikan? Bagaimana bisa kau kacau seperti ini? Jace mengalami kecelakaan mobil. Rai? Antar Nona Sterling kembali. Kau binatang, apa yang kau lakukan di sini? Apa kau puas sekarang? Keluarga Jas, kemari dan tanda tangan ini.
tidak sibuk. Ada apa, gadis kecil? Aku tidak bisa menghubungi Jace. Kau tahu dia pergi kemana? Jaga baik-baik, Mel. Sesuatu terjadi pada Jace, kan? Jangan sembunyikan dariku. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Rumah sakit umum kota. Apa? Apa yang terjadi? Keluarga, tolong minggir. Dia sudah lepas dari bahaya. Jangan menangis. Tidak ada yang perlu ditangisi. Jace hanya terluka sedikit. Dia akan segera sadar. Jangan menangis. Aku baik-baik saja. Kamu jaga Jace. Aku akan bertanya ke dokter untuk detailnya. Oke, aku akan menjaganya. Hati-hati sendiri. Dia untuk sementara lepas dari bahaya, jadi kita tunggu 24 jam untuk melihat apakah dia sadar, lalu kita putuskan perawatan selanjutnya. Bagaimana jika dia tidak sadar dalam 24 jam? Maka kamu harus bersiap untuk kemungkinan lain. Ada juga kemungkinan dia koma. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Jace, bangun sekarang. Bicaralah padaku. Katakan apa saja. Tidak apa-apa menangis jika kau sedih. Tidak apa-apa. Nenek di sini. Nenek bersamamu. Dia akan sadar. Jace akan sadar. Hanya sedikit lebih lambat. Aku akan menunggunya. Oke. Nenek akan menunggu bersamamu, sayang. Tapi kau harus menjaga dirimu. Kalau tidak, bagaimana kau bisa menunggunya? Oke, aku akan menjaga diriku. Maaf, aku membuatmu khawatir, Nenek. Ini foto kamu pas baru ketemu. Rambutmu masih biru kabur. Dulu, kamu selalu sembunyi dariku. Aku belum pernah ngejar cowok sebelumnya, loh. Jadi aku panik dan pakai gaun itu yang selalu bikin masalah buat nemuin kamu. Itu bikin kamu kena masalah besar. Tapi kamu nggak nyalahin aku sama sekali. Kamu bilang jangan takut. Yang ini, dari pagi pertama kamu jemput aku sekolah. Kamu nggak tahu, malam sebelumnya, aku nggak bisa tidur sama sekali. Aku takut kamu ingkar janji nggak jemput. Tapi pas aku lari keluar dan lihat kamu, aku seneng banget sampai bisa mati. Dan yang ini, itu waktu kamu mau berhenti sekolah. Aku nggak tahu waktu itu kamu mikir apa. Aku terus marahin kamu karena nggak perhatian. Kamu nggak marah, kamu malah terus bikin aku ketawa. Aku kangen banget sama kamu. Bangun dan bicara sama aku, ya? Hari ini ulang tahunku. Ulang tahun lalu, kamu janji akan habiskan setiap ulang tahun bersamaku. Jace? Kamu ingkar janji lagi. Selamat ulang tahun, Mel. Makasih, kalian sudah bekerja keras. Santai aja. Pas Jess bangun, kami akan gantiin. Oke. Selamat ulang tahun, Mel. Maaf, hadiahmu terlalu mahal. Aku nggak bisa terima ini. Enggak semahal itu. Tolong terima, Mel. Itu terlalu berlebihan buatku. Mia, makan kue ulang tahun. Oke, Mel. Semoga kamu selamat dan sehat seumur hidup. Dan semoga Jay segera bangun. Menunggu tumpangan, gadis kecil. Ah? Kau jalan kecil, berani kau menjebakku? Cepat, seret dia ke mobil. Siap, bos.
Ada yang cari pukulan? Ah, Mel, aku sadar. Jace-mu kembali. Maaf aku tidak bisa melindungimu. Maaf kau harus mengalaminya, sayang. Akhirnya kau sadar. Aku sangat merindukanmu. Jace, aku sangat takut kau tidak akan bangun. Aku sangat takut Jaceku tidak akan bangun. Sudahlah, Mel, jangan takut. Aku tidak tega meninggalkanmu. Jangan menangis, jangan menangis. Aku baru saja menabung dan membelikanmu sepeda motor. Belum sempat memberikannya padamu. Aku bahkan menggunakan kita sebagai inspirasi untuk membuat sebuah permainan kecil. Setiap hari aku berharap kau bangun. Setiap hari aku berharap. Terima kasih, Mel. Kau sangat pintar, sayang. Ini salahku. Jace, ayo kembali ke rumah sakit. Kamu perlu istirahat dan bersikap baik sekarang. Oke. Aku akan dengerin Mel. Kamu harus baik-baik saja mulai sekarang. Jangan mengalami kecelakaan lagi. Kalau itu terjadi lagi, aku bisa gila. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah meninggalkan Mel sendirian lagi. Akhirnya kamu sadar, sialan. Aku sangat khawatir. Kamu gila, menyelamatkanku dalam kecelakaan mobil itu. Kamu menerjangku, melindungiku. Kamu bisa mati. Siapa sih yang berusaha menyelamatkanmu? Aku melindungi wajah tampanku. Itulah kenapa aku menerjangmu. Pakai punggungku sebagai tameng. Aku takut calon istriku akan meninggalkanku kalau aku cacat. Jace, bahkan jika kamu cacat, aku tidak masalah. Ciuman lagi. kapan dia bangun? Kenapa aku tidak diberitahu? Jace, jangan gegabah, jangan. Mel, biarkan aku bangun. Aku bersalah padamu. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah memaksamu melakukan apapun lagi. Setelah semua ini, jangan beri aku omong kosong palsu itu. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan untuk membuatmu merasa lebih baik? Victor Sterling, jika kamu benar-benar merasa bersalah, maka mulai sekarang jangan pernah muncul di depanku. Aku tidak akan pernah mengakuimu. Mulai sekarang, pergilah dari hidupku. Tuan Jace, sebenarnya, Tuan Sterling datang hari ini untuk memberimu hadiah sepertiga dari seluruh asetnya. Kalian bertiga, masing-masing mendapat sepertiga. Sudah kubilang berkali-kali, aku tidak mau. Keluar dari pandanganku sekarang. Seharusnya kita tidak ada kontak lagi mulai sekarang. Apakah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Tidak. Pergi. Kamu bangun. Aku ketiduran. Apa kamu sudah sarapan? Ya, aku sudah makan. Apa aku membangunkanmu? Kalau kamu masih ngantuk, tidur lagi saja. Tidak. Kalau lama lagi, istriku bakal diambil orang. Saat aku tidak sadar, ada cowok yang ngaku ke Mel, kan? Iya. Kamu tahu dari mana? Aku dengar. Dengar? Kamu dengar semuanya? Apa yang kamu dengar? Aku dengar Mel bilang, hujan. Aku lupa bawa payung. Seorang cowok datang dan mengaku padaku. Apalagi yang kamu dengar? Aku juga dengar sayangku bilang dia baik. Banyak cewek di sekolah suka dia. Dia hebat. Jace, kamu tidak masuk akal. Aku bilang banyak. Dan kamu cuma dengar satu kalimat itu? HMPH, sia-sia saja. Itu benar-benar yang aku dengar. Aku sangat kesakitan. Aku takut tidak akan bangun. Takut cowok hebat itu akan terus mengganggumu. Dan aku bahkan tidak bisa membuka mata. Kita sudah melalui banyak hal. Kenapa kamu masih seperti ini? Bagaimana jika suatu hari aku kecelakaan? Kalau begitu, kalau kamu bertemu orang yang lebih baik, apa kamu akan meninggalkanku? Tentu tidak. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan Mel tidak akan pernah kecelakaan. Kalau begitu aku juga tidak akan. Hari itu, aku bilang sesuatu lagi setelah itu. Tapi aku tidak suka dia, karena aku ingin yang terbaik. Ada seorang cowok bernama Jace. Dia adalah pria terbaik di dunia ini. Aku hanya suka dia. Aku hanya ingin kamu di setiap kehidupan, Jace. Terima kasih, Mel, karena tidak pernah meninggalkanku. Gadis kaya, aku akan mengandalkanmu mulai sekarang. Akan merawatku selamanya. Aku tidak rewel. Aku juga bisa mencari uang. Dan aku bisa membuatmu senang. Baiklah, karena kamu sangat manis, Jace, maka aku akan menjagamu. Bukan hanya seumur hidup ini.
Panggil aku suamiku. Suamiku. Apakah kau mengambil wanita ini sebagai istrimu? Mencintainya, setia padanya. Dalam sakit dan sehat, dalam kemiskinan atau cacat, sampai maut memisahkan. Aku bersedia. Apakah kau mengambil pria ini sebagai suamimu? Mencintainya, setia padanya. Dalam sakit dan sehat, dalam kemiskinan atau cacat, sampai maut memisahkan. Aku bersedia. Mulai sekarang, hatiku tidak akan pernah berubah. Cinta ini tidak akan pernah pudar. Aku hanya ingin berjalan bersamamu tanpa penyesalan. Dan kau akan melintasi ujung bumi melewati tahun-tahun tandus. Mulai sekarang, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menandingi senyuman manismu. Kau sedikit mengernyit. Dunia kehilangan warnanya.